Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ariska. Saya Cindy Kartika Kumala Dewi. Saya Nur Hayati. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi untuk pertemuan 12 dan 13. Untuk submateri yang pertama, yaitu Device Discovery with CDP and LLDP, kemudian NTP, SNP, dan SizeLock akan dijelaskan oleh Nur Hayati. Untuk submateri pemeliharaan file, router dan switch, manajemen sistem operasi jaringan, dan dokumentasi jaringan akan dijelaskan oleh Cindy Kartika Kumala Dewi. Kemudian untuk submateri, proses dan tools, troubleshooting, kemudian gejala dan penyebab masalah jaringan, dan troubleshooting koneksi IP akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya. Langsung saja ke materi yang pertama. Ada device discovery. Device discovery adalah proses mendeteksi dan mengidentifikasi perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan. Proses ini memungkinkan administrator jaringan untuk mengetahui perangkat apa saja yang aktif, bagaimana mereka terhubung, serta detail konfigurasi perangkat tersebut. Lanjut, tujuan device discovery. Manajemen jaringan, yaitu memudahkan pemetaan topologi jaringan. Yang kedua, keamanan jaringan, yaitu mendeteksi perangkat asing atau tidak dikenal. Yang ketiga, troubleshooting adalah untuk mempermudah analisis masalah konektivitas. Yang keempat, ada otomatisasi konfigurasi, yaitu memudahkan pengaturan dan pemantauan perangkat baru. Lanjut ke CDP atau Cisco Discovery Protocol. Cisco Discovery Protocol atau CDP adalah eksklusif Cisco protokol lapisan tautan data dari model OSI. CDP berjalan pada lapisan 2 model OSI dan memungkinkan administrator jaringan untuk melihat data seperti jenis perangkat, alamat IP, versi perangkat lunak, nama platform, dan ID port. Lalu kita lanjut ke Link Layer Discovery Protocol atau LLDP. Protokol penemuan lapisan tautan atau LLDP adalah protokol netral vendor yang beroperasi pada lapisan jaringan data link. Fungsi utamanya adalah membantu perangkat jaringan menemukan satu sama lain dan berbagi informasi tentang kemampuan seperti jenis perangkat, ID port, ID VLAN, dan lainnya. Lanjut ke perbedaan CDP dan LDP, yaitu dari aspek vendor, kompatibilitas, informasi yang dikirim, dan interval default. Lalu ada CDP, yaitu Cisco atau proprietary, hanya perangkat Cisco, nama perangkat IP, model, dan lain-lain, yaitu 60 detik. Lalu ada LLDP, yaitu standar IEEE atau 802.1 AB. Ada multi vendor, informasi yang lebih luas termasuk VLAN, QoS, dan lain-lain, yaitu 30 detik. Lanjut, Network Time Protocol atau NTP adalah sebuah protokol yang digunakan untuk pensinkronan waktu di dalam sebuah jaringan, bisa pada jaringan LAN atau local area network maupun pada jaringan internet, dan untuk sinkronasi jam-jam sistem komputer di atas paket switching, variable latency, jaringan data. Lalu lanjut, ada SNP. Network System Programming adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan aplikasi yang berinteraksi dengan sistem jaringan komputer dan sistem operasi. Ini mencakup pemrograman untuk komunikasi antar komputer, implementasi protokol jaringan, serta manajemen proses dan thread dalam sistem operasi. Lanjut, ada sistem. SysLock adalah protokol standar IETF RFC 5424 untuk pencatatan atau logging dan pengumpulan log komputer yang populer di sistem berbasis Unix, termasuk server, perangkat jaringan, dan perangkat LOT. Pesan log yang dihasilkan oleh perangkat mencatat berbagai peristiwa yang terjadi pada sistem operasi atau aplikasi.
Selanjutnya yaitu pemeliharaan file router dan switch. Definisi pemeliharaan file router dan switch adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menjaga dan mengelola file-file penting yang terdapat pada perangkat jaringan seperti router dan switch. File-file ini mencakup konfigurasi startup, startup config, konfigurasi berjalan, running config, sistem operasi, IOS atau Internet Work Operating System, dan file log. Pemeliharaan ini penting untuk memastikan kinerja optimal dan kemudahan dalam pemulihan saat terjadi gangguan jaringan. Nah, fungsinya untuk menjamin ketersediaan data konfigurasi, mendukung proses backup dan restore, menjaga keamanan jaringan, mempermudah manajemen dan audit jaringan, dan meningkatkan efisiensi pemeliharaan. Karakteristiknya ada periodik, terdokumentasi, menggunakan protokol dan tool tertentu, berorientasi pada keamanan. Jenis-jenis file yang dipelihara ada running config, startup config, IOS, file log atau syslog, VLAN database. Nah, ini contoh pemeliharaan file router dan switch. Selanjutnya ada manajemen sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola, mengoperasikan, dan mengontrol jaringan komputer. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya secara efisien dalam sebuah jaringan. Selain mengelola sumber daya jaringan seperti file, printer, dan aplikasi, sistem operasi jaringan juga menyediakan layanan penting seperti autentikasi pengguna, otorisasi akses, manajemen pengguna, serta keamanan jaringan. Nah, fungsi utamanya manajemen akses ke sumber daya, autentikasi dan otorisasi, dukungan protokol komunikasi, monitoring dan pemeliharaan, manajemen lalu lintas data, skalabilitas jaringan. Karakteristik sistem operasi jaringan yang pertama ada manajemen terpusat, yaitu pengelolaan jaringan dilakukan secara terpusat, termasuk manajemen pengguna, pengaturan hak akses, serta monitoring perangkat jaringan. Selanjutnya, karakteristik sistem operasi jaringan. Yang pertama ada manajemen terpusat, yaitu pengelolaan jaringan dilakukan secara terpusat, termasuk manajemen pengguna, pengaturan hak akses, serta monitoring perangkat jaringan. Yang kedua ada keamanan tinggi, dilengkapi dengan fitur keamanan seperti autentikasi pengguna, enkripsi data, dan firewall untuk melindungi jaringan dari ancaman. Yang ketiga ada konektivitas luas, mendukung berbagai protokol dan jenis jaringan seperti LAN, WAN, dan Wi-Fi, sehingga menjamin konektivitas yang andal dan stabil. Nah, jenis-jenis sistem operasi jaringan ada Unix, Linux, Mac OS, dan Windows. Untuk contoh sistem operasi jaringannya ada Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, Mac OS Server, Cisco IOS, dan FreeBSD. Nah, untuk selanjutnya dokumentasi jaringan. Apa itu dokumentasi jaringan? Untuk pertama-tama kita cari tahu terlebih dahulu pengertian dari dokumentasi jaringan. David Goldsmith dalam buku Network Documentation, A Cornerstone for Disaster Recovery, tahun 2005 menjelaskan pengertian dokumentasi jaringan adalah blueprint yang berisi semua informasi mengenai jaringan yang dirangkum menjadi sebuah dokumen. Dokumen tersebut berisi detail dari informasi mengenai hardware, software license, konfigurasi sebuah desktop, prosedur backup, dan lain-lain. Nah, terdapat 10 langkah untuk melakukan dokumentasi jaringan. Yang pertama, membuat network documentation policy, membuat diagram topologi jaringan, dokumentasi nama server, aturan dan alamat IP, membuat changelog untuk masing-masing server, dokumentasi versi dari software dan juga bukti keaslian software, dokumentasi komponen hardware, dokumentasi Active Directory, dokumentasi backup prosedur, memberi label, dan evaluasi dokumentasi jaringan. Apa saja manfaat melakukan dokumentasi jaringan? Yang pertama untuk visualisasi, penyelesaian masalah, dan penghemat anggaran. Nah, apa saja yang harus didokumentasikan? Yang pertama ada server, yang kedua diagram jaringan cloud, topologi jaringan, alokasi IP address, dan rencana pemulihan. Baiklah, untuk materi selanjutnya, proses dan tools troubleshooting. Pengertian dari troubleshooting jaringan. Troubleshooting jaringan adalah proses sistematis yang digunakan untuk menemukan, menganalisis, dan memperbaiki masalah ataupun gangguan yang terjadi pada sistem jaringan komputer. Proses ini sangat penting karena jaringan memerlukan tulang punggung dalam komunikasi data, baik di lingkungan kantor, kampus, maupun rumah. Selanjutnya, troubleshooting dilakukan saat terjadi gejala seperti berikut. Yang pertama, komputer tidak bisa terhubung ke jaringan ataupun internet. Kemudian yang kedua, koneksi lambat ataupun terputus-putus. Yang ketiga, gagal mengakses server atau situs web tertentu.
Yang keempat, kesalahan dalam konfigurasi IP ataupun DNS. Tujuan utama dari troubleshooting adalah untuk mengembalikan sistem jaringan ke kondisi normal dan mencegah masalah serupa terjadi kembali di masa depan. Kemudian selanjutnya ada proses troubleshooting jaringan. Proses troubleshooting jaringan yang baik mengikuti pendekatan yang sistematis dan berurutan. Mirip seperti metode ilmiah, mengamati, menganalisis, menguji, dan menyimpulkan. Berikut adalah langkah-langkah utamanya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Memahami gejala awal, mencatat pesan kesalahan, dan menentukan siapa saja yang terdampak. Yang kedua yaitu tentukan lingkup masalah. Menentukan apakah masalah terjadi pada satu perangkat, segmen jaringan, ataupun seluruh jaringan. Yang ketiga, formulasikan hipotesis. Membuat dugaan awal penyebab masalah berdasarkan gejala dan informasi yang dikumpulkan. Kemudian, yang keempat, ada uji hipotesis. Menggunakan alat bantu untuk menguji hipotesis dan mengonfirmasi penyebab masalah. Yang kelima, ada terapkan solusi. Melakukan tindakan perbaikan berdasarkan hasil pengujian. Yang keenam, verifikasi solusi. Menguji kembali koneksi dan memastikan masalah telah teratasi dengan baik. Kemudian yang ketujuh ada dokumentasi, yaitu mencatat masalah, langkah-langkah yang dilakukan, dan solusi akhir untuk referensi di masa depan. Selanjutnya ada tools troubleshooting jaringan. Toolsnya yang pertama, yaitu ada ipconfig, fungsinya untuk menampilkan dan mengatur konfigurasi IP pada Windows. Yang kedua, ada ping untuk menguji konektivitas antar perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, ada tracer, melacak rute jalur koneksi dari sumber ke tujuan. Yang keempat, ada NSLookup untuk menguji kemampuan DNS dalam menerjemahkan domain ke IP. Kemudian ada nets, yaitu untuk reset konfigurasi jaringan TCP atau IP, dan WinSock. Kemudian ada ARP. Fungsinya untuk menampilkan tabel ARP untuk melihat MAC address. Kemudian ada root untuk melihat dan mengatur tabel routing pada sistem. Kemudian ada network troubleshooter. Fungsinya untuk alat GUI bawaan Windows untuk diagnosa jaringan otomatis. Kemudian ada WireSec. Fungsinya untuk analisis paket jaringan secara mendalam. Terakhir ada Event Viewer untuk melihat log kesalahan, sistem, dan jaringan di Windows. Selanjutnya, materi gejala dan penyebab masalah jaringan. Pada beberapa kasus jaringan komputer, seringkali mengalami masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu masalah pada jaringan komputer akibat kerusakan pada kabel dan konektor. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan melakukan pengecekan secara berkala. Pastikan kabel dan konektor yang Anda gunakan tersambung dengan baik. Selain memastikan sambungan Anda, juga dianjurkan untuk melihat kondisi kabel, apakah kabel masih baik ataupun sudah mengalami kecacatan. Masalah yang kedua yaitu masalah jaringan karena virus komputer. Solusinya yaitu pertama, Anda harus memeriksa tingkat keparahan infeksi dengan menjalankan pemindai jaringan lengkap. Pastikan program antivirus Anda mutakhir ataupun berjalan. Solusi yang kedua, cadangkan semua file sistem Anda menggunakan alat yang diperlukan, misalnya hard disk eksternal. Kemudian yang ketiga, bersihkan ataupun hapus file yang mencurigakan yang telah diisolasi terlebih dahulu. Kemudian masalah yang ketiga yaitu masalah jaringan karena kegagalan sistem. Solusi untuk masalah ini adalah dengan memeriksa Network Interface Card ataupun NIC, buka manajer perangkat pada panel kontrol, luaskan area item network adapter untuk melihat semua adapter jaringan. Kemudian, periksa sakelar untuk melihat VLAN mana yang ditetapkan sebagai anggota. Pastikan perangkat lain pada VLAN khusus ini menggunakan
ataupun mendapatkan alamat IP. Masalah yang keempat yaitu masalah jaringan akibat connection error dan network connections. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya, yang pertama, nyalakan kembali komputer. Jika reboot tidak memperbaiki kendala, lanjut pada langkah yang kedua, yaitu nyalakan kembali router ataupun modem Anda. Cukup matikan router ataupun modem, kemudian nyalakan kembali. Jika tidak berhasil, langkah yang ketiga, jika Anda terhubung ke jaringan kabel Ethernet, cabut kabelnya dan pasang kembali. Jika Anda terhubung melalui Wi-Fi, ketika melihat masalah ini, kemungkinan adapter jaringan berusaha menghemat daya. Maka Anda dapat memilih hapus centang opsi penghematan daya pada menu Wi-Fi connection pada panel kontrol, jika jaringan masih belum bisa digunakan. Yang kelima, ada masalah jaringan karena konektivitas lambat. Solusi untuk masalah ini adalah Anda dapat mengidentifikasinya dengan menggunakan Task Manager untuk Windows ataupun Activity Monitor untuk hal ini berguna untuk melihat aplikasi mana yang memperlambat Anda. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan penggunaan software tertentu untuk menambah kecepatan koneksi internet. Dan masalah yang terakhir, masalah pada jaringan komputer akibat kesalahan VPN. Langkah-langkah untuk mengatasinya, yang pertama, Anda dapat memeriksa koneksi antara klien dan server. Kedua, pastikan nama ataupun alamat yang dimasukkan pada sisi klien sesuai dengan nama server yang diberikan oleh admin VPN. Ketiga, nonaktifkan sementara pengaturan firewall untuk memastikan bahwa firewall tidak memblokir koneksi Anda. Itu tadi 6 gejala dan penyebab masalah serta solusinya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu troubleshooting koneksi IP. Troubleshooting koneksi IP adalah proses untuk menemukan dan memperbaiki masalah koneksi jaringan yang disebabkan oleh kesalahan konfigurasi IP, DNS, gateway, ataupun gangguan perangkat keras atau jaringan. Di sistem operasi Windows, proses ini dapat dilakukan menggunakan tools bawaan seperti ipconfig, ping, trychat, dan untuk submateri yang terakhir yaitu langkah-langkah troubleshooting koneksi IP di Windows. Langkah yang pertama yaitu periksa koneksi fisik. Pastikan perangkat benar-benar terhubung secara fisik ke jaringan LAN ataupun Wi-Fi. Langkahnya, cek kabel LAN apakah terpasang dengan benar di PC dan router atau switch. Kemudian cek lampu indikator pada port LAN harus menyala dan berkedip. Jika menggunakan Wi-Fi, pastikan SSID yang dipilih benar dan status koneksi menunjukkan connect ataupun terhubung dan tersambung. Langkah yang kedua yaitu cek status IP address dengan ipconfig. Menggunakan command prompt untuk melihat konfigurasi alamat IP. Langkah-langkahnya, buka command prompt, kemudian ketikkan ipconfig/all, dan periksa bagian Ethernet adapter ataupun wireless LAN adapter. IP address harus dalam subnet yang benar, misalnya 192.168.0.0 misalnya. Kemudian hindari IP otomatis dari APIPA seperti 162.254.x.x. Langkah yang ketiga yaitu ping ke default gateway. Menguji apakah komputer bisa berkomunikasi dengan router ataupun gateway. Langkahnya yang pertama, catat alamat default gateway dan hasil IP config-nya. Kemudian masukkan ping dengan yaitu 192.168.1.1. Kemudian jika ada reply, berarti koneksi lokal berhasil. Jika request timeout, ada yang masalah ke routernya. Kemudian langkah keempat yaitu ping ke internet ataupun IP publik. Untuk mengukur apakah komputer bisa mengakses internet menggunakan alamat IP. Pingnya 8.8.8.8. Jika berhasil, koneksi internet oke, tapi DNS mungkin bermasalah. Jika gagal, masalah ada pada koneksi keluar. Kemudian langkah yang kelima yaitu ping domain name ataupun cek DNS.
Untuk menguji apakah sistem bisa menyelesaikan nama domain DNS, ketikkan ping www.google.com. Jika berhasil, kemudian langkah yang keenam yaitu gunakan Tracet untuk lacak jalur koneksi. Untuk mengetahui di mana koneksi internet terputus dengan melacak root ke domain, langkahnya ketikkan Tracet www.google.com. Pastikan di hop mana koneksi berhenti. Ini bisa mengidentifikasi titik kegagalan. Yang ketujuh, gunakan NSLookup untuk diagnosa DNS. Untuk memeriksa apakah DNS bisa menerjemahkan nama domain, langkahnya ketikkan NSLookup www.google.com. Jika berhasil menunjukkan IP address ataupun DNS bekerja. Jika error, DNS server tidak merespon. Kemudian langkah ke-8, gunakan Nets untuk reset jaringan. Reset konfigurasi IP dan membersihkan cache DNS. Langkahnya, buka command prompt, ketikkan nets IP reset, kemudian nets winsock reset, kemudian ipconfig/release, kemudian ipconfig/env, kemudian ipconfig/lush DNS. Kemudian langkah yang ke-9, gunakan Network Troubleshooter Windows. Fungsinya, Windows menyediakan fitur otomatis untuk mendiagnosa masalah koneksi. Langkahnya, buka setting, kemudian network dan internet, kemudian status. Klik Network Troubleshooter dan ikuti panduan yang diberikan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu periksa event viewer ataupun log kesalahan jaringan. Fungsinya untuk melihat error yang berkaitan dengan jaringan dari log sistem. Langkahnya, tekan Min+R, ketik event twr.msg, kemudian navigasi ke Windows Logs, kemudian sistem, dan cari event dari DHCP Client, DNS Client Events, ataupun top. Sekian yang dapat saya sampaikan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.